Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وصدق المرسلين صلاته وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد Faya ayyuhal mustami'un al-kiram, hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang berbahagia, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita seharian dari pagi beraktivitas mencari ridha dan karunia dari Allah, maka saat ini kita cas kembali, kita segarkan kembali, kita berikan asupan gizi terhadap ruhani kita melalui ibadah salat maghrib berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan salat kita itu diterima oleh Allah, menjadi salat yang berkualitas, bermakna. Insya Allah. Bersyukur Bapak Ibu karena persendian kita ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk kita bergerak, ya, melakukan amal-amal salih. Ini yang disebut dengan al-inayah ar-rabbaniyah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di samping al-inayah ar-rabbaniyah, maka kita akan bahas juga tentang wassalamu ala manittaba'al huda, kesejahteraan dan keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah berjuang untuk sampainya hidayah ini. Kita semua dengan perjuangan dakwah daripada baginda dan para sahabat serta para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama, kita bisa meraih betapa manis, betul-betul indah hidup di bawah ajaran Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari Jumat, bagaimana ini Bu kabarnya? Ibu tak tanya dulu. Sehat Bu? Bapak sehat?
Kalau ibunya sehat, insya Allah bapaknya sehat. Karena apa? Bapak itu sehat insya Allah ketika menerima pancaran cinta dan perhatian dari seorang ibu. Bu, kebahagiaan bapak itu ada di tangan panjenengan. Loh, enggak kebalik Ustadz, enggak. Nanti dijelaskan dalam surat Thaha bagaimana seorang ibu itu ya punya andil besar dalam memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Bahas nanti. Indah, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah, pada saat ini, pada malam yang singkat ini, maghrib ke isya kurang lebih 30 menit ya, kita akan ngaji bareng surah setelah surat Maryam. Surat apa, Pak? Setelah surat Maryam ada surat apa, Bu? Thaha. Sebelumnya Maryam surat apa, Bu? Pak? Al-Kahfi. Yuk kita baca 10 ayat dulu biar semuanya difreshkan ya, segar kembali insyaallah. Baik, kita baca surat Al-Kahfi 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seger sampun? Seger nggih? Silakan biar tambah seger diminum jahenya. Saya izin minum. Bismillah. Santai Bu ya, Bapak. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sampai saat ini kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan sabab wedang jahe ini hidup kita, badan kita menjadi lebih segar. Niatkan untuk ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Ya, yang membawa dan menghantarkan minuman ini kebaikan, ibadah.
Yang meminum berdoa bismillah itu akan menjadi ibadah. Jadi begitu indah, Pak. Makanya Rasulullah menyatakan ajaban li amril mu'min. Seluruh rangkaian urusan kehidupan orang beriman itu menakjubkan dan bernilai di sisi Allah. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Tentunya dikelola dengan iman, dikelola dengan ihsan, dikelola dengan ikhlas. Itulah puncaknya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin tahu malam ini tentang betapa surah Thaha ini memiliki hadaf, memiliki tujuan, memiliki ibar, memiliki banyak pelajaran, memiliki fawaid, ya, pelajaran-pelajaran positif, ya. Kalau ibrah, kita mengambil i'tibar itu biasanya dari kasus-kasus yang gimana? Kalau ibrah itu biasanya digunakan oleh ulama untuk kasus agar kita bisa mengambil i'tibar, itu kan? Biasanya yang diambil i'tibar itu kasus-kasus apa? Kalau faidah, pelajaran baik. Kalau i'tibar seperti Fir'aun itu bisa diambil i'tibar. Seperti Haman, Qarun bisa diambil i'tibar. Kaum Ad, kaum Thamud bisa diambil i'tibar. Jangan salah menggunakan bahasa istilah ini. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat beberapa ulama ya begitu terkait dengan i'tibar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Quran surat Thaha jika panjenengan bawa silakan buka. Kami juga mau buka. Kami sering mengulang-ulang membaca ini. Terinspirasi dari satu kisah di mana surat ini mengisahkan tentang bagaimana proses hijrahnya seorang yang bernama siapa? Kok Musa? Umar. Thaha dibacakan oleh adik iparnya. Suaminya siapa? Adiknya Umar namanya siapa, Pak? Fatimah. Harus hafal, Pak, Bu. Adiknya Umar namanya Fatimah, punya suami, ya. Bagus suaminya. Adik iparnya bagus. Membacakan surat ini kemudian ini merubah. Merubah siapa? Merubah kondisi, merubah seorang yang bernama Umar yang dulunya ghalil, syadid, terkenal dengan kasar, keras dan kuatnya, menjadi kemudian setelah mendapatkan pancaran hidayah melalui surat Thaha ini, beliau menjadi hamin, pembela yang luar biasa, yang menjaga, melindungi Rasulullah. Ya, begitu. Jadi itu satu, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Sampai ayat 6 dulu. Bapak yang dirahmati Allah, coba kami tanya, kalau kemudian Allah menyatakan Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan, kata Allah, Al-Quran ini kepadamu wahai Nabi Muhammad,
dan kepadamu wahai umat Nabi Muhammad, umat kaum muslimin, agar kalian menjadi susah. Kira-kira perasaan Bapak, Ibu, ketika Allah Tuhan kita sudah menyatakan dengan begitu jelasnya bahwa Quran diturunkan ini membawa kebahagiaan, bukan untuk menyusahkan, berarti panjenengan apa yang panjenengan rasakan? Bu, yakin? Berarti panjenengan siap bahagia? Kebalikannya susah, apa itu Pak? Lawannya susah apa Pak? Senang. Lawannya menderita apa Pak? Bahagia. Berarti yang dibawa oleh Al-Quran, dibawa oleh Nabi Muhammad, dibawa oleh ad-din agama Islam itu adalah bahagia, senang. Nah ini Masya Allah ya, surah ini oleh Allah dibuka, dimulai dengan sebuah minhaj atau manhaj, menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala anna hadad din, bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad Islam ini, wa hadzal manhaj, dan pedoman hidup ini, agama ini, laisa li syaqa'in nas, bukan untuk menyengsarakan manusia. Bal innal islama huwa manhajus sa'adati, tetapi sebaliknya Islam, agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad ini membawa kepada kebahagiaan. Sampai di sini yakin? Panjenengan dimintai untuk sholat, merasa keberatan masih? Tidak. Panjenengan diminta untuk membantu sesama, membangun sebuah tatanan sosial yang baik, dimulai dari memakmurkan masjid, bagaimana melengkapi fasilitas yang ada di masjid, masjidnya diperindah, diperbagus, kemudian jamaah manusia isinya kemudian ditata. Masih merasa berat? Tidak. Mengeluarkan zakat ketika dapat haul nisabnya, masih berat? Tidak. Karena kita yakin bahwa Islam membawa kebahagiaan. Al-Quran sebagai minhaj, sebagai pedoman, sekali lagi membawa kebahagiaan. Ini yang Allah sampaikan kepada nabinya. Nah, dengan ayat ini kemudian Umar terkagum-kagum, merasa dirinya bahwa oh, ternyata apa yang aku miliki selama ini, dari kekuatan, popularitas, jabatan, nasab dari kabilah yang terpandang, itu ternyata, kata perasaan dan hati nurani seorang Umar yang cerdas, bukan itu yang akan membawa kepada kebahagiaan hakiki. Tetapi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tetapi apa yang dibaca oleh suaminya Fatimah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah lawannya selama ini, inilah yang akan membawa kebahagiaan buatku, kata Umar. Sehingga merinding Umar, lembaran suhuf-suhuf yang berserakan itu kemudian dipaksa untuk diambilnya oleh Umar, tapi ditahan. Amsik, tahan Umar, jangan engkau pegang, fa innaka najas, karena kau sementara ini masih najis. Jadi Umar yakin, karena Umar adalah orang Arab, di samping dia adalah seorang yang nabil, yang cerdas, dzaka, maka dia faham betul. Banyak ayat yang turun sebab Umar, banyak ayat yang turun sebab usulan Umar. Tadarrujnya, berhukum pengharaman khamr, ya, itu melalui sahabat Umar, tahapan-tahapannya. Banyak yang lain.
Jadi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, baru potongan ayat ini Pak. Di ayat keberapa? Ayat 2 sudah jelas bahwa kita dengan Islam dijanjikan oleh Allah bahagia. Siapapun dia, yang kaya, yang miskin, ketika dia berpegang erat kuat kepada Quran, dia akan bahagia. Dan itu yang dirasakan oleh Umar. 180 derajat, kemudian dia mengambil Al-Quran setelah dia mandi, bersyahadat, kemudian dia mempelajari Quran, sehingga kekuatan baru dimiliki oleh Sayyidina Umar. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan oleh Allah, apa bentuknya agar manusia umat yang dekat dengan Quran ini bahagia? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Terdapatlah kemudian di dalam Quran bentuk-bentuk peringatan, pengingat kepada kita. Tadhkirah, manusia kita itu perlu diingatkan. Bagaimana mungkin Quran tidak akan membawa kebahagiaan, sementara Quran di dalamnya ada dzikra liman yakhsha. Kemudian yang kedua, bagaimana Quran tidak membawa kebahagiaan kepada siapa yang mendekatinya? Padahal Allah sudah menyatakan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Karena Quran ini diturunkan dari sisi Sang Pencipta langit yang tinggi menjulang, yaitu Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Pada ayat ke berapa itu? 54. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yakin. Kemudian oleh Allah dijelaskan, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Kenapa masih kita belum yakin bahwa Allah akan membahagiakan kita, sementara kita sudah tahu betul Allah punya nama-nama yang indah, yang itu sekaligus menjadi sifatnya Allah. Allah Al-Barr, Allah Ar-Rahim, innahu huwal barrur rahim. Allah yang maha berbuat baik, Allah yang maha pemurah penyayang. Maka mungkin Allah akan menelantarkan seorang hamba yang senantiasa berzikir kepadanya. Tidak. Inna ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini Bapak yang dirahmati Allah, min lataifil inayah ar-rabbaniyah, rahasia betapa indah, betapa lembutnya Allah, betapa pertolongan Allah itu sangat indah sebagai Rabb kita. Jamaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita mencoba bersama-sama untuk mengkaji satu demi satu. Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa, dibaca terjemahan-terjemahannya, dimasukkan ke dalam hati kita masing-masing, difahami ketika ada perintah Allah, kemudian direnungkan ketika ada larangan dari Allah. Itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, masuk kita pada kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Thaha ini ada kisah yang menjelaskan tentang perjuangan Nabi Musa. Wa hal ataka hadithu Musa. Ada pembicaraan di sini di dalamnya tentang Nabi Musa. Dalam hal apa? Pertama, bagaimana Musa kecil, kemudian dia harus dipisahkan dari ibunya. Ini pelajaran juga buat ibu. Bagaimana seorang bunda Nabi Musa ini kemudian diuji oleh Allah, namun di antara kemukjizatan Quran ada ujian, kemudian langsung dibalas kontan oleh Allah dengan kebahagiaan.
Artinya apa? Siapapun, entah itu Musa, entah itu ibunya Nabi Musa, entah seorang anak ataupun seorang ibu, ketika dia berjalan untuk perjuangan Quran, berjalan menjadi memperbaiki diri dan keluarga dengan Quran, dengan Islam ini, maka Allah akan memberikan akhir kehidupan dengan hal-hal yang indah, baik dan mempesona. Di mana ayatnya? Mari kita coba masuk kepada Musa was sa'ada ma'a manhajillah. Bagaimana kemudian Allah memberikan kebahagiaan kepada seorang Nabi Musa ketika dia bersama dengan Al-Quran, bersama dengan petunjuk dari Allah, bersama dengan ajaran Allah. Jamaah dirahmati Allah, kita tahu bagaimana kesulitan ya Nabi Musa ketika beliau berdakwah. Siapa yang dihadapi oleh Nabi Musa, Pak? Fir'aun, raja yang sudah tidak mau mendengar siapapun. Ini ada kemiripan kalau kita telusuri ya, surat cerita Nabi Musa dengan ceritanya Nabi Yusuf itu ada kemiripan. Semua berawal dari mimpi-mimpi, kesamaannya ada mimpi. Bagaimana proses suksesnya Nabi Musa, bagaimana proses suksesnya Nabi Yusuf, ini ada kemiripan. Melalui uji dan coba dalam hidup, kesulitan-kesulitan dijalani oleh Nabi Musa alaihissalam dalam mengemban misi dakwah. Seakan-akan kisah ini menyatakan kepada kita bahwa Quran itu bukan berarti sebagai pedoman hidup yang berisi hanya manhajur raha was sa'adah. Laisa ma'na anna al-Quran manhajur raha was sa'adah, anna al-hayata kullaha satakun waradiyah bila masyakil wala ahzan. La, innal hayata mali'atan bil 'uqubah. Innal hayata mali'atun bil 'uqubah atau bil aqabat wal masaib. Apa artinya jamaah yang dirahmati Allah? Kisah ini bukan berarti mengatakan Quran seluruhnya ya merupakan pedoman untuk kemudian kita manusia ini berleha-leha, bersenang-senang, lah. Tetapi Nabi Musa dengan Quran, dengan kisah di sini menyampaikan kepada kita bahwa hidup, eksistensi dari hakikat hidup itu adalah penuh dengan kesulitan-kesulitan dan penderitaan yang harus siap diterima. Khususnya kata ulama, ketika kita mengambil peran dalam mendakwakan ad-din Al-Quran ini, maka kesulitan-kesulitan itu, Pak. Jadi panjenengan kalau menjadi muslim itu akan menjadi generasi yang ghuraba, yang asing, Pak. Ketika panjenengan yatamassakuna bid-din, betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad, maka antum ghuraba, antum akan terasing. Di saat fenomena dan kondisi sudah tidak teguh, kekeh kepada sunnah, sudah hampir begini, seandainya memegang itu sudah hampir copot, seandainya naik tebing itu sudah mau jatuh dari sunnah. Nah, ketika panjenengan mencengkram sunnah, maka kata baginda Nabi Muhammad, seakan-akan panjenengan sedang menggenggam bara api. Ketika panjenengan berupaya untuk menghindari hal-hal syubhat, hal-hal haram, ribawi, dan antum semua berpegang teguh pada itu, maka seakan-akan memegang bara api. Di tengah-tengah ketika kezaliman itu merajalela, tipu daya, kemaksiatan, fitnah itu merajalela. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi Musa dalam kisah di surah Thaha ini, ketika kita berpegang wa yad'u bihi, mendakwahkannya kepada manusia, kita mengambil sikap masuk kepada kelompok yang betul-betul muqtasid wasabiqun bil khairat, moderat, dan memperjuangkan
Islam ini istibaq, menjadi garda terdepan, maka kata Nabi Musa, siap-siaplah seperti saya dihadapkan kepada derita dan kesulitan. Apakah Nabi Musa mundur? Tidak. Ketika beliau pada akhir perjuangannya sudah tidak ada, Pak. Tidak ada tempat pelarian lagi. La malja'a wala mafar. Tidak ada tempat lagi berlindung, berlari. Lautan di depannya, di belakangnya tentara Fir'aun yang begitu ganasnya. Apa kemudian yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Allah. Terakhir, Pak, kalau kita sudah berjuang membangun pesantren, berjuang mencari santri, berjuang menghimpun umat, berjuang menghimpun jamaah, toh nggak datang-datang, sampaikan kepada Allah. Allah yang akan memberikan solusi. Seperti Nabi Musa. Apa kemudian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Lempar tongkatmu, pukulkan. Wadrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke laut itu, maka lautan pun menjadi suramadu. Kan begitu. Saya kadang merenung, Pak, ketika pulang. Sampai saya tulis kan, waktu itu saya pulang itu saya tulis. Saya renungkan betapa ini saya naik mobil tapi berjalan di atas lautan sejauh 5 km. Bayangkan kalau ambruk itu, mati kan semua. Nabi Musa dihadapkan pada laut yang tidak mungkin, sudah mati sudah. Mati. Tetapi kemudian wahyu itu datang, pukulkan wahai Musa, maka lautan pun menjadi terbelah. Kemudian berlalulah kalian semua dengan pengikutmu. Disusul kemudian oleh tentara yang jahat itu. Apa yang terjadi dengan kehendak Allah? Pukulkan lagi. Apa yang terjadi? Menyatu lagi. Kemudian Fir'aun tenggelam, gharaq. Maka pada saat itulah Fir'aun pun akhirnya hati terdalamnya itu mau sadar. Itu sak kejam-kejamnya Fir'aun ketika terjepit sudah mau sadar, tapi apa kata Allah? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Perjuangan kemudian dihadapkan kepada akhir dari perjuangan, persoalan masyakil masyaqqah, hal-hal yang menyulitkan, kendala-kendala, awaik ad-dakwah, rintangan-rintangan dakwah, rintangan-rintangan usaha-usaha hijrah, usaha-usaha kita untuk memperbaiki, misalnya pelan-pelan dimulai dari keluarga, kan begitu. Pesannya Quran ini begini, dimulai dari Musa bersama akhi Harun, ushdud. Akhi Harun diminta kepada Allah, ya Rabb, hamba ini ndak dalam banyak keterangan itu cadel. Nabi Musa itu cadel, maka saya perlu jubir. Maka kemudian Harun ini terkenal afsahu minni lisana. Dia terkenal cakap, retorika dan orasinya bagus. Maka ditemanilah Nabi Musa oleh Harun. Artinya apa? Dakwah itu tidak bisa secara sendirian. Dakwah itu harus berjamaah. Dakwah itu harus punya kekuatan. Dan itu ada di jamaah, ada di jam'iyah, ada di organisasi, ada di komunitas, ada di keluarga. Satu keluarga, bapak ibu mendakwahi anak, berhasil. Kemudian terus mendakwahi saudara yang satunya, berhasil. Terus begitu. Mata rantai dakwah. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rumah ke rumah, rumah ke rumah. Setelah dari keluarga, rumah, sahabat terdekatnya, kemudian terus melebar. Nabi Musa alaihissalam dalam dakwahnya bersama Harun oleh Allah diperintah untuk berdakwah, merubah satu pemerintahan. Apa yang dilakukan? Ternyata bagus, ya. Tariqah, strategi dakwahnya
yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Faqula lahu qawlan layyinan asa ay yatadhakkaru aw yakhsha. Berdakwalah wahai Nabi Musa dan Harun dengan dakwah yang lemah lembut, dengan harapan barangkali mudah-mudahan Allah merubah sehingga Fir'aun dan tentaranya menjadi umat yang kembali kepada Allah dan takut kepada Allah, menerima peringatan-peringatan kalian. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah, semua atas kehendak Allah. Itu yang kedua. Jadi Bapak, proses hijrahnya kita dari suatu kondisi yang sebelumnya mungkin penuh dengan kesalahan, kekhilafan karena kitanya nggak tahu. Ketika kita tahu kemudian kita mau merubah itu semua, di sana biasanya akan dihadapkan kepada tantangan. Kemudian yang kedua, Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga ya. Di sini ada Ummi Musa. Masya Allah, ini coba kami bacakan betapa seorang ibu yang diuji oleh Allah. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Ini Pak, di ayat 38 39 ini Bu. Jadi panjenengan jangan terlalu takut kehilangan anak, jangan terlalu takut memondokkan anak. Ini loh umminya Nabi Musa, karena situasi sudah nggak memungkinkan. Misalnya ya, naudzubillahi min dzalik, suatu saat pada masanya kondisi sudah dalam negeri ini sudah kacau misalnya, kemana kita akan menyelamatkan anak kita? Kita nggak tahu harus melempar kemana anak itu. Musa kecil kemudian dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan. Kan begini logikanya. Aku, kata Ummi Musa, ingin menyelamatkan anak ini, tapi dilempar ke sungai Pak, ke laut. Logikanya gimana Pak? Menurut logika manusia, selamat nggak kira-kira? Mati juga kan akhirnya. Ayo Pak, bener kan Bu? Bu, panjenengan didekap di rumah, nggak selamat juga, akan dibunuh, dilempar ke laut, kelaparan, mati juga, kan begitu logika manusia. Tetapi tidak dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi kemudian? Ya, karena begitu ikhlasnya ummi Nabi Musa kepada Allah, yakin anakku akan dititipkan di Al-Furqan, anakku akan dititipkan di pondok-pondok misalnya Al-Himmah, anakku dititipkan di pondok Baitul Quran, anakku dititipkan, dilempar ke sana dengan maksud ingin menjadikan anakku baik. Maka Allah berjanji, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Kemudian Allah juga membalas pada ayat 40-nya. Itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu. Setelah dilempar Allah menjelaskan, ya, hanyutkan ke sungai. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi dan dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Ini kemudian diasuh di dalam lingkungan musuh. Bayangkan Pak, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Jadi Allah memberikan kasih sayang kepada seorang anak bayi yang kelak akan menjadi pembawa bendera agamanya Allah. Lalu bagaimana perasaan ibu? Nah, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Setelah dia perjalanan waktu, sang ibu hanya menangis di rumah, enggak tahu nasib anaknya. Menangis di rumah seorang ibu, bahkan ayahnya menangis karena harus jauh memondokkan anak. Covid lagi, enggak ada bertemu, enggak ada kunjungan, nangis yang ada. Tetapi Allah berjanji, faraja'naka ila ummik. Pak Mas Satya,
Nanti putrinya akan dikembalikan kepada panjenengan setelah melalui proses disibghah di pondok menjadi putri yang baik. Pak Fatah, mondokkan yang jauh. Saya punya pondok sendiri kok, kata Pak Fatah. Biar merasakan seperti Nabi Musa. Anak saya itu tak bilang, gimana anak kita tak pondokkan di Camplong ya, di pondoknya Abi. Oh kok jauh Bi, katanya uminya. Jadi biasanya ibu-ibu yang gak kuat, jangan jauh-jauh gitu. Jadi Allah mengembalikan kepadamu wahai ummi, wahai ibu Nabi Musa, agar apa? Kai taqarra 'ainuha wa la tahzan, agar kesedihannya berganti dengan kebahagiaan. Pak, kalau anak-anak kita setelah mondok 6 tahun, 7 tahun berhasil menjadi anak-anak yang soleh, yang baik, siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak terhibur? Siapa hatinya yang tidak akan tentram? Ini isyarat. Jadi Allah punya rencana Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya. Karena apa? Tidak ada yang bisa memberikan pengasuhan dan nyusui. Wah, rencana Allah. Jadi kalau mondok hanya 6 tahun kembali, sehat, bagus lagi. Oh, ilmunya nambah, hafal Quran. Masya Allah, siapa yang akan dapat taj mahkota keindahan itu di surga? Orang tuh. Siapa yang akan dapat doa dan al-fatihahnya anak? Orang tua. Jadi pesan-pesan dalam surat Thaha, bagaimana seorang ibu disentuh oleh Allah, bahwa Allah yang akan mengembalikan kebahagiaan itu di saat-saat kita apapun kondisi berpisah dengan anak sang buah hati kita. Kemudian yang terakhir, sejatinya ini masih banyak karena sudah Isya. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mengganti kesedihan dengan kebahagiaan, maka yang terakhir oleh Allah di surat Thaha ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk tetap di atas hidayah Allah. Dengan janjinya Allah, maka sungguh bahagia mereka yang mengikuti hidayah Al-Quran, petunjuk Allah, agama Allah, syariat, ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ingin bersama-sama meraih kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita, maka tidak ada lain adalah kita kembali kepada manhajul haya, yaitu Al-Quran, agama Islam ini yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini istiqamah ya, istiqamah di atas petunjuk. Mudah-mudahan kita ini menjadi husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya, Pak? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Sudah cukup. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati seseorang, tetapkan hati hamba ya Rabb di atas agama ini, karena tidak ada yang selamat, hanya keselamatan ketika hati kita bersama dengan Islam. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, menjadi pejuang agama Allah ini, ya, menjadi pejuang agama Al-Quran ini, sehingga kita orang tua sekalipun sudah tiada, merasakan betul kiriman-kiriman kebaikan pahala daripada putra anak cucu kita semua, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ini menjadi pertemuan terakhir, mohon saling memaafkan satu sama lain, karena kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan memanggil kita semua. Insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan jahenya dihabiskan.